Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SD Gizi. Kali ini saya coba menjelaskan masalah rasio solvabilitas. Baik. Pengertian rasio solvabilitas atau leverage ratio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana akibat perusahaan dibayar dengan utang. Artinya berapa beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktifnya. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas adalah mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kreditor, dan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang berkualitas seperti angsuran pinjaman termasuk bunga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva perusahaan tetap dengan modal, kemudian menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Kemudian menilai seberapa besar pengelolaan utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva, menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, kemudian menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang usaha terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Manfaat rasio solvabilitas untuk mengetahui menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya, menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, angsuran pinjaman termasuk bunga, menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva perusahaan yang bersifat tetap dan modal, menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Kemudian menganalisis berapa besar utang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, menganalisis untuk mengetahui berapa bagian dari setiap modal sendiri dijadikan jaminan utang jangka panjang, menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap modal sendiri. Jenis-jenis rasio solvabilitas adalah debt to asset ratio, debt ratio atau bisa kemudian debt to equity ratio atau yang disebut debt, kemudian long term to equity ratio atau LER, kemudian tangible asset debt coverage atau TAC DC, kemudian current liability to net worth atau CLNW, kemudian time interest earning atau TIE, kemudian fixed charge coverage atau VCC. Debt to asset ratio untuk mengkombinasikan antara total utang dengan total aktiva atas seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang usaha, seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaannya. Rumusnya debt to asset ratio adalah total debt dibagi total aset. Contohnya seperti slide di mana total aset rasionya 2050 dibagi 4,2 ketemulah 49 kali 0,48 ketemu 49%. Rasio 49% pendanaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2018 ini menunjukkan bahwa setiap 100 pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang 49% dan 41% disediakan oleh pemegang saham. Tahun 2011 debt to asset ratio 1900 dibagi 400 4000 0,475 kali 0,475 sama dengan 48%, di mana rasio ini menunjukkan sekitar 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang tahun 2019. Artinya setiap 100 pendanaan perusahaan 48 dibiayai dengan utang 52% disediakan oleh pemegang saham. Jika rata-rata industri 35%, debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk mengukur pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir sepenuhnya oleh utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang perusahaan, belum dulu menambah ekuitas. Secara teori adalah rasio debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna disediakan peminjam atau kreditor dan perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi mengetahui setiap rupiah modal sendiri dijadikan jaminan aktiva. Bagi bank, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan mungkin terjadinya di perusahaan. Namun bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin sebelah jika rasio rendah semakin tinggi dengan pendanaan yang memilih semakin besar respon pengamanan bagi peminjam juga terjadi kerugian atas perusahaan nilai aktiva. Rumusnya adalah total utang debt bagi ekuitas. Contoh di 2018-2019 di mana 2018 dari utangnya 2050 dibagi ekuitasnya 2100 maka ketemulah 91%.
Kemudian 2019 1.900 dibagi 2.100 jumlah 91. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91 di tahun 2019 untuk setiap 100 rupiah yang disediakan pemegang saham. Kemudian atas perusahaan biaya utang sebanyak 91% dengan juga tahun 2019 yaitu sebesar 90,4. Dan kita coba dengan 2018. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuannya untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang disediakan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusnya adalah long term debt dibagi equity. Jadi seperti lihat di slide itu ada 2018 2019 di mana utang jangka panjang dibagi equity. Mana ketemulah kalau 2018 menjadi 58% dan 2019 55%. Rasio ini mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat pengusaha melalui jika tidak mampu membayar biaya tahunan. Perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka panjang menghilangkan perusahaan daripada kreditor. Kalau tidak mampu akan mengakibatkan kemampuan hukum implikasi hukum bagi perusahaan. Cara mengukur rasio dan melakukan perbandingan antara laba sebelumnya bunga dan pajak dibandingkan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian kemampuan perusahaan untuk membayar bunga yang tidak dipungut pajak. Rumus time interest ratio yaitu EBIT dibagi biaya bunga. Seperti soal 2018 dan 2019 dimana 1.200 dibagi 180 ketemu 10 kali. Kemudian 2019 1.300 dibagi 170 ketemu 7,6 kali. Time interest tahun 2018 adalah 10 kali dan katanya biaya bunga dapat itu 10 kali dari laba sebelumnya. Sementara 2019 7,6 kali atau mengatakan biaya bunga dapat itu 7,6 kali dari laba sebelumnya. Bila rata-rata industri usaha 10 kali maka rasio tahun 2018 lebih baik dibanding 2019. Fixed charge coverage atau FCC atau lingkup biaya tetap merupakan rasio menyerupai time interest rasio, hanya saja berbeda dari rasio ini dilakukan oleh perusahaan boleh utang jangka panjang dan menyewa aset berdasarkan kontrak sewa lease atau kontrak. Biaya tetap ada biaya bunga tambah biaya sewa tahunan atau jangka panjang. Dimana ada rumusnya EBT plus bunga kewajiban sewa leasing dibagi biaya bunga plus kewajiban bunga bagi leasing. Itu rumus di slide. Di mana FCC-nya tahun 2018 ketemu 8,4 kali dan 2019 juga ketemu 8,4 kali. Bila rata-rata industri FCC-nya 10 kali tahun 2019 hanya 8,4 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Sementara 2017 dengan rasio 7 kali dengan tidak baik karena berada di bawah rata-rata industri. Hasil pengukurannya adalah dirangkum sebagai kolom berikut. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.